Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi panglima besar, kesetiaan saya sebagai panglima besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguh pun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Perihal maklumat pembubaran Kabinet Syahrir, itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai panglima besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Dia adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya dalam memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Itulah sosok Jenderal Sudirman, pemimpin berharisma besar yang rela berkorban memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaannya. Banyak berbagai kisah heroik, dan berbagai kisah kesaktian, yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Salah satu kisahnya yakni saat Jenderal Sudirman dan pasukannya sedang melakukan perang gerilya pada tahun 1948, yang santer beredar dan menjadi sejarah di tanah air. Kala itu, Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda kala itu. Inilah salah satu kisah dari berbagai kisah heroik dan kesaktian Jenderal Sudirman dalam menghadapi Belanda. Genderang perang berbunyi, jantung berdegup kencang, tatkala Indonesia kembali didatangi oleh pasukan Belanda, pada tanggal 19 Desember tahun 1948, saat itu Belanda mulai menyerang pangkalan udara Maguwo, di kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Karena Belanda terus-menerus melakukan serangan pada tanggal 22 Desember tahun 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya. Sebenarnya saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50%, karena itulah Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat lantaran terbujur sakit, dan Presiden Soekarno juga menyarankan agar tidak melakukan perang gerilya. Namun, meskipun dirinya sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian, dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat, agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta.
Singkat cerita, akhirnya Jenderal Sudirman melakukan misi perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember tahun 1948 hingga awal Juli tahun 1949. Gerilya adalah cara berperang dengan sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Selain berbagai strategi untuk memecah konsentrasi Belanda, perang gerilya juga merupakan respon Indonesia atas agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Singkat cerita, dalam gerilyanya, sesampainya di kota Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman dan kelompoknya. Diketahui bahwa keberadaan Jenderal Sudirman ini, rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajurit Jenderal Sudirman, yang mana prajurit ini adalah prajurit pengkhianat. Meskipun begitu, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini. Karena keberadaan Jenderal Sudirman diketahui oleh Belanda, dalam keadaan yang sangat genting, Jenderal Sudirman lantas mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir bersama. Akhirnya, Jenderal Sudirman dan para pasukannya melantunkan zikir bersama-sama. Seketika itu, anehnya, tidak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia itu mengenai identitas Jenderal Sudirman. Maka saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman agar dikepung oleh Belanda, dia malah ditembak mati oleh salah satu prajurit Belanda. Kue, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara kibli. Mereka ini sedang menyamar. Kue, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Kue, yang ini tidak becus. Cari Sudirman di mana? Percaya, Tuan. Ini Sudirman. Seketika itu, Jenderal Sudirman mengatakan kepada prajuritnya, "Mari kita berpikir agar diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Kalian harus senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali kita membuat rakyat menderita." Sang jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Karena itulah tidak sedikit para pejuang yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak para prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai jimat sakti, hingga sang jenderal besar ini bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Disarikan dari berbagai sumber saksi sejarah dari mulut ke mulut, rupanya Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. 3 hal itu antara lain, selalu menjaga wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa Indonesia ini, yang merelakan segalanya demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan teruskanlah kisah perjuangan Jenderal Sudirman ini kepada anak cucu kita nanti. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya.